wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa bidaiha wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya hormati para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai, yang saya hormati para asatidz, tokoh agama, pewaris ilmu Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan para habaib kita, para guru-guru kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, Shahibul Bait, Sayyidul Hajjah, orang tua kita, Bapak Tamrin sekeluarga, atallahu umrah wa hafidallahu min kulli balwa. Mudah-mudahan beliau sekeluarga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengadakan majelis-majelis ilmu seperti ini sampai akhir umurnya, dan insya Allah dicatat sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW, pecinta para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah mendapatkan syafaat dan berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah nikmat yang besar kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini berkumpul kembali di tempat ini dalam acara haul sekaligus pembacaan manaqib seorang aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ahlul bait turunan Nabi Muhammad SAW yang mendapat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Qutub Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Al-Qadiri Al-Hasani. Beliau adalah seorang ulama besar ya, yang lahir sekitar tahun 1132 Hijriah ya, dan meninggal di kota Madinah kurang lebih tahun 1189 Hijriah. Beliau ini seorang ulama besar ya. Kalau dalam akidah, beliau ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dalam ilmu tauhid berpegangan dengan Asy'ariyah. Kalau dalam ilmu fikih beliau Syafi'iyah, dan dalam ilmu tasawuf beliau berpegang dengan thariqahnya Junaid Al-Baghdadi ya. Kalau sudah ilmunya, karomahnya, jangan bahasanya dibahas lagi. Karena apa? Kita sudah selalu sering juga membahas tentang karomah beliau, keutamaan beliau, keilmuan beliau. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang istimewa. Ya. Kenapa sih kita ini kok harus sering mendengar manaqib-manaqibnya para aulia, para sholihin, para rasul, para nabi? Kok sering hadir hall-hallnya mereka? Ya, kadang-kadang kita hadir hallnya Ki Abdul Hamid Pasuruan, Ki Holil Bangkalan, Syekh Muhammad Arsal Al-Bajari, ya. Kemudian guru sekumpul ya, Syekh Ahmad Al-Bugisi, Syekh Ahmad Amin Nakabawi. Kenapa kok kita sering mendengarkan manaqib-manaqib ini? Apa sih fungsinya manaqib itu? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya hadirnya kita untuk pembacaan manaqib, mendengar kisahnya mereka itu bukan tidak ada manfaatnya. Manfaatnya banyak, dan itu mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rasul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan tidak aku ceritakan kepada kamu Muhammad berita-berita, kisah-kisah para rasul sebelum kamu, itu aku ceritakan semua kepada kamu supaya apa? Supaya kamu bisa mantap dengan cerita mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maaf Pak, Nabi Muhammad ini imannya sudah mantap, ilmunya jangan dipertanyakan lagi, ibadahnya luar biasa. Itu
itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala masih diceritakan oleh Allah tentang kisah-kisah para rasul. Kenapa? Supaya hatinya Nabi Muhammad SAW mantap. Dan 80% Al-Quran itu bukan bahas hukum, 80% semuanya kisah sejarah dalam Al-Quran. Kenapa 80%? Hampir 80% kisahnya sejarah, supaya kita ini mantap imannya kepada Allah Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad aja yang imannya sudah mantap, ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa, masih dikasih kisah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita, Pak, maaf yang ilmunya nggak ada, bukan ada, ilmunya nggak ada. Ada pun kadang-kadang nggak bermanfaat, maaf. Ibadahnya Senin Kemis, kadang-kadang ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali, kadang-kadang. Sholatnya, kalau sholatnya cuma Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri baru sholat. Ada yang setiap Jumat baru sholat. Ada yang Senin Kemis, kadang sholat, kadang tidak. Apalagi imannya, waliyahumillah, kalau iman nggak usah tanyakan, sudah kita ini iman mental tempe. Maaf kalau Nabi Muhammad aja yang ilmunya luas, imannya mantap, ibadahnya luar biasa, masih dikasih kisah-kisah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita, Pak. Jadi maaf, yang perlu ini sebenarnya bukan Nabi Muhammad. Yang lebih perlu itu adalah kita, supaya iman kita ini lebih mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, hendaknya kalian itu untuk meneladani kisah-kisah para solihin, orang-orang yang memiliki keutamaan. Karena kata Sayyidina Umar bin Khattab, barang siapa yang selalu membaca kisah-kisah atau hikayat orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya akan diangkat, orang itu akan menjadi mulia dan bisa menenangkan jiwa mereka, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi maaf Pak, kita ini baca ini bukan tidak ada manfaatnya. Manfaatnya kata Sayyidina Umar, hati akan tenang. Yang pertama, akan mantap, dan kedudukan kita, kemuliaan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebut manaqib, sejarah kisah-kisah orang yang soleh, maka akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf, kita nggak melihat rahmatnya Allah sekarang. Memang nggak bisa kelihatan dengan kasat mata, tapi akan bisa kita rasakan dengan hati. Kenapa? Setiap diceritakan tentang kisahnya orang soleh, orang itu bisa tenang, Pak. Bisa tenang, bisa tentram. Sampai Imam Abu Hanifah saja, seorang ulama madhab yang paling terkenal, ya. Madhab yang paling awal adalah Imam Abu Hanifah pendirinya. Itu Imam Abu Hanifah mengatakan, aku lebih senang membaca hikayat atau sejarah-sejarah orang soleh daripada membahas kitab fikih, kata Imam Abu Hanifah. Maaf. Kenapa? Karena di dalam membahas kisah sejarah mereka itu terdapat adab-adab dan akhlak-akhlak mereka, kata Imam Abu Hanifah. Jadi banyak fungsinya. Kita bahas fikih penting, cuma jangan terlalu banyak. Yang penting ini masalah kisahnya para ulia, bagaimana mereka mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, dzikrul anbiya ibadah. Anda menyebut kisah-kisah para rasul, Anda mendengarkan cerita Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, itu ibadah, Pak. Itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrul sholihin kafarah. Dan jika Anda mendengar kisahnya orang-orang yang soleh, para sahabat, para ulia, para ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, itu bisa melebur dosa kalian, kata Mu'adz bin Jabal. Banyak fungsinya. Jadi jangan dikira maaf tidak ada fungsinya. Oleh karena itu penting. Dan membaca manaqib para ulia, membaca sejarah para ulia, itu adalah ittisal, adalah tali penghubung kita dengan para ulia Allah Subhanahu wa taala. Maaf Pak, kita kalau sering baca Maulid Habsyi, walaupun kita nggak pernah hidup di zaman Sohibul Maulid bakal kenal dengan kita. Kenapa? Itu soal hubungan, tali penghubung kita dengan para ulia Allah Subhanahu wa taala. Anda yang sering baca Raudhul Haddad, baca Raudhul Athos, walaupun Anda nggak hidup dengan sezaman dengan mereka sudah meninggal ratusan tahun, tapi Anda istiqomah, Anda akan dikenal oleh Sohibul Maulid. Anda akan dikenal, tidak mungkin tidak. Anda yang sering Fatihah, maaf kadang-kadang kita habis sholat kan Fatihah kepada Rasulullah, Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Fatihah kepada ulama
fulan, kepada ulama fulan, itu tali penghubung Anda dengan mereka. Anda mungkin tidak kenal dengan mereka, Anda mungkin tidak hidup sezaman dengan mereka, tapi mereka bakal kenal dengan Anda. Yuk, jangan dianggap remeh, maaf. Kadang-kadang orang menganggap remeh. Seperti dikisahkan, ada orang yang senang membaca Fatihah, mengirim Fatihah. Setiap habis sholat selalu kirim Fatihah kepada Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Siddiq Gresik. Beliau ini wali kutub, wali besar di zamannya, pemimpin para wali di zamannya. Bahkan pemegang kewalian kutub itu 40 tahun lebih beliau. Jadi ada orang di Solo itu tiap habis sholat kirim Fatihah kepada beliau, saking cintanya kepada beliau. Itu tiap sholat nggak pernah lepas loh. Tiap habis sholat kirim Fatihah, itu terjadi bertahun-tahun tidak pernah lepas walaupun satu kali. Padahal beliau tidak pernah hidup di zaman Al-Habib Abu Bakar. Cuma karena kenal dengan sejarah, sering baca manaqibnya Habib Abu Bakar, beliau cinta, akhirnya tiap hari baca kirim Fatihah kepada Habib Abu Bakar. Subhanallah, beliau ini musafir, berangkat keluar kota, tuan rumah yang sering baca kirim Fatihah kepada Habib Abu Bakar. Gak tahunya ketika pulang, maaf, gak tahunya ada orang duduk di dalam rumahnya sambil terikat di kursi itu sambil terikat. Tuan rumahnya bingung, padahal rumahnya ditinggal kosong. Gak tahunya ketika dibuka ada orang duduk di ruang tengah sambil terikat. Ditanya, ya kamu ini siapa? Orang itu jawab jujur, saya ini maling. Duh, kaget tuan rumahnya, kok bisa maling, kok terikat? Siapa yang mengikat kamu? Orang rumah saya tertutup, semuanya saya kunci. Maling itu sambil menunjuk fotonya Habib Abu Bakar, itu yang di foto itu keluar. Yang di foto itu keluar, itu yang mengikat saya. Bayangkan, padahal Habib Abu Bakar sudah meninggal puluhan tahun. Cuma karena beliau ini sering kirim Fatihah kepada Habib Abu Bakar, ditolong, subhanallah, sampai rumahnya pun dijaga oleh Habib Abu Bakar. Karena para ulia kalau sudah derajatnya tutup, Pak, itu beliau mengatakan, jika kamu meminta pertolongan kepada Allah lewat aku, walaupun aku sudah meninggal, akan aku tolong, kata para ulia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira para ulia itu mati, ya, mereka itu hidup. Apalagi kalau kita sering kirim Fatihah, kita sering hadir maulid habsi tiap malam minggu umpamanya, rutin, nggak pernah lepas. Kalau ada acara maulid di sana kita hadir, di sana hadir. Walaupun kita nggak hidup sama dengan Habib Ali bakal kenal dengan kita. Dan kita akan ditolong oleh Habib Ali Sohibul Maulid. Sampai pernah dikisahkan ada seorang santri, ya, oleh gurunya suruh mengamalkan Rotibul Haddad. Subhanallah, tidak pernah lepas. Tiap hari baca Rotibul Haddad, tiap malam baca Rotibul Haddad, tidak pernah lepas sampai bertahun-tahun. Subhanallah, sampai bertahun-tahun tidak pernah lepas. Akhirnya pada suatu saat, satu malam dia lupa tak baca Rotibul Haddad, karena sudah bertahun-tahun tidak pernah lepas. Pada hari itu dia lepas satu kali ya. Malamnya mimpi ditegur oleh seseorang yang berpakaian putih, kemudian buta orangnya menegur, kenapa kamu malam ini tidak membaca rotib? Bangun dari tidurmu, ayo baca rotib sekarang, jangan sampai tidak baca. Bingung dia, kaget bangun dari tidurnya, akhirnya baca rotib. Besoknya datang kepada gurunya, tanya, oh guru, tadi malam saya ditegur oleh seorang ulama yang buta karena saya lupa tidak membaca rotib. Si murid ini nggak tahu kalau Habib Abdul Haddad ini buta. Kata gurunya, kamu ditegur langsung oleh Sohibul Rotib. Subhanallah, dari itu dia nggak pernah lupa lagi baca Rotibul Haddad. Bayangkan, padahal zamannya beliau dengan Sohibul Rotib sudah 300 tahun lebih. Cuma karena beliau sering mengamalkan Sohibul Rotibul Haddad, akhirnya ketika lupa diingatkan langsung oleh pengarang Rotibul Haddad. Subhanallah. Jadi maaf ya, kita ini perlu membaca manaqibnya para ulia. Karena apa? Ini tali penghubung kita dengan mereka. Dengan membaca kisah-kisah mereka, kita ini bakal paham bagaimana mereka mendapati kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan malas-malas kita baca manaqib. Penting baca manaqib ini penting. Oleh karena itu makanya dianjurkan setiap habis sholat minimal Anda itu ada aulia, ada sholihin yang sering Anda fatihai. Jadi Anda Fatihah kepada Nabi Muhammad, para sahabat, keluarga Nabi, dan ada satu aulia yang harus Anda amalkan. Terus Anda Fatihah. Kenapa? Suatu saat jika Anda butuh atau perlu, maka Allah insya Allah akan menolong kita lewat kecintaan kita kepada mereka. Para sholihin, para ulia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
para ulia. Bagaimana kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW? Itu baru para ulia loh Pak. Maaf, Anda baru baca manakibnya para ulia, baru kirim Fatihah dengan para ulia, Anda sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika Anda membaca menyebut pimpinan para ulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW? Bisa Anda bayangkan? Itu baru aulianya aja sudah kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pimpinan para ulia? Jangankan kita, maaf di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang ahli maksiat, sampai ketika meninggal dunia pun dibuang di tempat sampah. Maaf, ahli maksiat sampai ketika meninggal pun oleh orang-orang di kotanya, di desanya dibuang di tempat sampah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memandikan jenazah orang tersebut karena orang tersebut dianggap kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa heran ketika dilihat jenazahnya ada di sampah. Orang-orang tidak mau memandikan. Nabi Musa bertanya, ya Allah, ini orang ahli maksiat dibuang di tempat sampah ya Allah. Orang di kota ini, di desa ini tidak ada yang memandikan jenazahnya. Kenapa engkau memerintahkan aku untuk memandikan jenazah orang ini, mengubur jenazah orang ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, Musa, memang orang itu ahli maksiat. Tapi ketahuilah di akhir umurnya dia sering membuka kitab Taurat dan di sana disebutkan ada nama kekasihku Muhammad SAW. Setiap disebut nama kekasihku Muhammad di dalam kitab Taurat itu, orang tersebut selalu mencium nama Nabi Muhammad dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat dia cinta kepada Nabi Muhammad, mencium nama Nabi Muhammad dan bersalawat kepada Nabi Muhammad, aku ampuni semua dosanya dan aku anggap dia sebagai kekasihku dalam Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bayangkan Pak, maaf. Nyebut aulia aja kita mendapatkan keutamaan, apalagi pimpinan para aulia Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu penting kita jangan mengandalkan ibadah kita, Pak. Maaf. Kita yang andalkan ibadah kita yang mana sih? Mau diandalkan kepada Allah Ta'ala itu yang mana? Sholat kadang-kadang nggak sesuai syariat, rukun sholat nggak tahu, hal-hal yang membatalkan sholat aja nggak tahu. Hati kotor, isinya riya, dengki, hasud, sombong, baru amal sedikit sudah sombong. Duh, yang mau disodorkan ini yang mana? Amal yang mana? Maaf, kita ini kotor Pak, jangan sok suci, maaf. Masih Al-Fadhil sendiri kotor. Gak pantas kita mau menyodorkan amal ibadah kita, dohir batin itu bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menyombongkan diri kita ahli Quran, belum tentu. Ahli Quran pun sombong kadang-kadang. Orang ceramah kadang-kadang sombong, pingin dunia, pingin amplop, kadang-kadang waktu itu bilang kita yuk amalan mana yang mau kita sodorkan? Gak pantas kalau kita koreksi diri kita betul-betul. Gak pantas, semuanya gak pantas disodorkan kepada Allah Ta'ala. Bakal ditolak oleh Allah Ta'ala. Kita lihat dalam hadis Sahih Muslim, Nabi Muhammad ketika di tengah-tengah pengajian seperti ini datang seorang Arabi, tanya, ya Rasulullah mata sa'ah, ya Rasulullah kapan hari kiamat? Sampai Nabi Muhammad bertanya, ada telah apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat, ya Arabi? Hari kiamat ini sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Para anbiya pun gak berani ketika diminta tolong oleh orang-orang, mereka mengandalkan nafsi sendiri-sendiri, gak ada yang bisa menolong kecuali Nabi Muhammad SAW. Kok berani-beraninya kamu tanya kapan hari kiamat? Apa yang kamu persiapkan? Kata Nabi Muhammad. Kata orang Arab tersebut, ma'adatul lah min katsiri sholatin wala siyamin wala shadaqatin walakin uhibbullah wa rasulah. Yang aku persiapkan ya Rasulullah untuk menghadapi hari kiamat bukan perbanyak sholat sunnah, bukan puasa sunnah, bukan sedekah sunnah. Aku gak mampu melakukan yang banyak-banyak. Yang aku lakukan cuma yang wajib-wajib, dan yang paling utama adalah kecintaanku kepadamu dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama bukan ibadahnya, kecintaanku kepada Allah dan kepada dirimu. Apa jawab Nabi Muhammad? Anta ma'ama'ah bakta. Berarti kamu nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai sahabat Anas bin Malik, wallahi demi Allah, kami para sahabat tidak pernah merasa gembira dengan gembira yang luar biasa kecuali dua, yaitu ketika kami masuk Islam dan ketika kami mendengar hadis ini dari Nabi Muhammad SAW. Karena kami para nabi, karena kami para sahabat tidak pernah mengandalkan amal ibadah kami, tapi kami mengandalkan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad SAW. Maaf Pak, ini sahabat. Kalau mau diukur dengan kita ibadahnya nggak ada perbandingannya, itu nggak bisa dibanding. Ibarat sumur dengan langit sudah. Bayangkan sahabat saja
maaf yang sudah dijamin masuk surga seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lainnya, itu pun maaf mereka tidak mengandalkan ibadah mereka. Mereka mengandalkan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Itu penting, cinta kepada Rasul, cinta kepada aulia, cinta kepada solihin. Itu adalah kunci sukses kita dunia akhirat. Kalau kita mau mengadakan ibadah kita demi Allah, bakal ditolak, gak ada manfaatnya ibadah kita. Kenapa? Ibadah kita ini banyak kekurangannya, banyak kejelekannya. Boleh batin jelek, ilmu gak ada, ibadah malas, iman gak mantap, ahli maksiat, hati kotor lagi. Duh, mana yang mau disodorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kotoran kita ini, maaf ibaratnya kotoran. Kalau kata orang tasawuf, kita ini kotor. Oleh karena itu penting mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat para nabi, lewat para rasul, lewat para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting. Sampai pernah dikisahkan ada seseorang meninggal, keluarganya meninggal. Dia ahli maksiat, sampai dia mendengar di dalam kuburnya ini keluarganya yang ahli maksiat ini diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Si keluarga ini, keluarga si mayit yang diadab ini datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong, ada keluarga yang meninggal ahli maksiat, dia diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kubur. Kami semua mendengar suara adabnya, tolong kasih syafaat. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dia kenal dengan aku enggak? Enggak. Dia pernah hadir pengajianku enggak? Enggak. Apakah dia pernah melihat orang yang pernah melihat aku? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, enggak. Gimana dia mau dapat syafaatku? Melihat aku enggak pernah, hadir pengajianku juga enggak pernah, melihat orang yang pernah melihat aku juga enggak pernah. Gimana mau dapat syafaatku? Enggak bisa. Kami ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi hak syafaat para ulama itu kalau ada kaitan, kalau ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan nggak bisa kita kasih syafaat, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhirnya diingat oleh keluarganya, dia pernah suatu saat, oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika kamu melewati naik kuda di depan rumahnya, dia keluar. Ketika dia keluar, kamu sudah jalan. Cuma debu dari kuda yang kamu naiki itu masih berterbangan, masih terbang. Dia bertanya, siapa yang lewat ini? Kok debunya banyak sekali? Kata keluarganya, dia dijawab, itu adalah debu dari kuda yang dinaiki oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Cuma itu aja. Dia pernah melihat debu dari kuda yang kamu naiki, bukan lihat kudanya ya. Bukan lihat Syekh Abdul Qadir Jilani ya, lihat debunya saja. Debu yang dilewati oleh kuda yang dinaiki oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Sudah cukup, sudah. Lewat debu yang dilewati oleh kudaku, aku beri syafaat keluargamu tersebut. Subhanallah, didatangi oleh keluarganya, hilang pak suara siksa kuburnya. Suara siksa kuburnya hilang. Bayangkan. Gak pernah ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, gak pernah hadir pengajiannya Syekh Abdul Qadir Jilani, gak pernah melihat orang yang pernah hadir pengajiannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia cuma pernah melihat debu yang pernah dilewati oleh kudanya Syekh Abdul Qadir Jilani, sudah dapat syafaatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Bagaimana kita kalau kirim Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani setiap harinya, setiap sholat 5 waktu, kepada sesama, kepada Rasulullah SAW? Jangan khawatir Pak, bakal diingat kita oleh mereka, bakal diingat. Oleh karena itu maaf penting. Makanya guru-guru kita, para ulama kita kan setiap habis sholat kan Al-Fatihah, baca dulu pada Rasulullah, nanti pada nggak lama lagi Al-Fatihah, dikit-dikit Fatihah. Kenapa? Penghubung kita dengan para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting ya. Oleh karena itu lazimi hadir dalam majelis-majelis seperti ini, dilazimi ya. Penting karena ini tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di atas ini tak ada 2000 malaikat, cuma kita nggak lihat karena Nabi Muhammad SAW. Yang mana malaikat itu akan menurunkan rahmat barokah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Nggak usah khawatir. Kita nggak bisa tobat sampai maaf karena para ulia, para solihin. Bahasanya kita ini ahli maksiat, orang bejat mungkin nggak pernah sholat, umpamanya ahli maksiat, nggak apa-apa tetap hadir pengajian.
tetap hadir majelis ilmu. Kalau nggak bisa tobat sekarang, insya Allah minggu depan. Nggak bisa minggu depan, 2 minggu lagi. Nggak bisa minggu, 2 minggu lagi, sebulan lagi. Nggak bisa sebulan lagi, 2 bulan lagi. Nggak bisa 2 bulan lagi, mungkin setengah tahun, 1 tahun. Cepat atau lambat akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu penting hadir pengajian seperti ini penting, walaupun kita ahli maksiat. Kalau kita nggak dapat hidayah sekarang, Pak, cepat atau lambat suatu saat kita bakal dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Kenapa? Majelis tempat ini ada tempat turunnya rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Penting cinta kepada aulia, cinta kepada majelis ilmu. Kita ini, Pak, maaf sebenarnya suruh jadi orang alim oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah bersabda, kun aliman, jadilah kalian orang alim. Seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Syekh Salman Al-Madani yang kita holi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajari, Syekh Holil Bangkalan, ya, Syekh Abdul Hamid Pasuruan, Syekh Muhammad Hafiz Al-Bajari, ya, Syekh Abdul Somad Al-Falembani, atau ulama-ulama yang lainnya, Abdul Qadir Jilani, Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Atijani, Syekh Ahmad Al-Badawi, ya, Sohibul Rotib, Budbil Malik, Sohibul Maulid. Suruh jadi orang alim seperti mereka. Kalau nggak bisa jadi orang alim, kun muta'aliman, jadilah kamu murid santri. Hadir pengajian, bawa buku, bawa pulpen, dicatat ilmunya, dicatat manfaatnya. Ini namanya santri. Atau belajar mondok, itu namanya santri. Anda hadir pengajian, bawa pulpen, bawa buku, itu namanya santri Anda. Gak bisa jadi orang alim jadi santri. Gak bisa jadi kun mustami'an jadi pendengar. Duduk hadir pengajian, dengarkan ceramah, amalkan mustami'an. Ya seperti kita ini namanya mustami'an. Mulai malam Senin sampai malam Minggu pengajian terus. Ya. Tiap malam pengajian hadir, dengarkan ceramah mustami'an. Gak apa-apa, gak bisa jadi orang alim, gak apa-apa. Gak bisa nyantri, makanya gak apa-apa. Terlalu tua sudah, gak ada masalah. Padahal dari ilmu itu nggak melihat umur, nggak melihat muda, nggak melihat tua. Kata Nabi Muhammad, "Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi." Carilah ilmu mulai kamu dari buayan lahir ibumu sampai masuk kufur, kata Nabi Muhammad. Jadi orang dulu itu, Pak, walaupun tua, walaupun umur 90, 80 itu nggak malu mereka cari ilmu, nggak malu. Ya, Imam Ibn Hajar saja, Pak, maaf, itu Imam Ibn Hajar itu ulama besar, wali besar, itu belajar ketika umur 40. Sebelum umur 40, maaf, bahasanya itu bokol, nggak tahu apa-apa. Belajarnya itu ketika umur 40, maaf. Kenapa? Karena dia tiap berdagang rugi, malas dia. Akhirnya dia berdagang yang tidak ingin rugi, yaitu mencari ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Cuma umur 40 sudah ngasih belajar, hafalan juz amma nggak masuk. Hafalan ini nggak masuk, hafalan hadis nggak masuk, bingung dia. Kenapa? Sudah tua memang. Nggak tahu ya. Ketika duduk dia sedang menyendiri di gunung, dia melihat ada tetesan air di atas batu. Yang dimana batu itu lubang gara-gara air yang satu tetes turun, akhirnya batu itu bisa berlubang. Batu itu pakai keras. Tapi kalau kena air satu tetes, itu cuma terlambat batu itu bisa berlubang. Walaupun batu keras. Kata Ibn Hajar, batu aja yang keras kena air yang lembut bisa lubang. Masa otak saya nggak bisa masuk hafalan? Nggak mungkin, kata saya Ibn Hajar. Akhirnya dia semangat berdoa kepada Allah. Subhanallah, dikasih ilmu dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih cepat hafal Quran, hafal jutaan hadis. Umurnya 40, akhirnya jadi ulama besar, wali besar Ibn Hajar. Umur 40. Jadi maaf, kita jangan malu. Kalau saya sudah tua, nggak mau hadir pengajian, rugi. Karena ini perintah Nabi. Minimal mustami'an, duduk dengarkan ceramah. Kalau nggak bisa mendengarkan ceramah, pun muhibban, jadilah orang yang cinta dengan ilmu, cinta dengan ulama. Nggak bisa jadi ulama umpamanya, kemudian nggak bisa santri, nggak bisa hadir pengajian, minimal cinta, Pak. Kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, sejarahnya tahu. Kenal dengan Syekh Salman, sejarahnya tahu. Kenal dengan Kiai Hamid, kenal dengan Kiai Holil, kenal dengan Kiai Arsyad Al-Bajari, sejarahnya tahu. Minimal cinta dengan mereka. Ini sudah nggak mau jadi orang alim, nggak mau jadi santri, nggak mau hadir pengajian, nggak cinta lagi dengan ulama, nggak pernah kenal dengan ulama. Fatahlah, maka akan hancur orang ini dunia akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Ini orang tua, orang binasa nih. Gak kenal dengan aulia, gak kenal dengan
siapa itu Imam Syafi'i, siapa Sohibul Rotib, siapa Ibn Malik, siapa Syekh Abdul Qadir Jalani. Gak kenal sama sekali. Urusannya dunia terus yang diurus. Ini akan hancur kata Nabi Muhammad SAW. Orang seperti ini bakal hancur. Maaf, ini hadis Nabi, Pak. Bukan saya yang berbicara, ini hadis Nabi. Minimal Anda cinta dengan orang soleh, minimal cinta dengan ulama. Kalau bisa naik hadir pengajian, kalau bisa naik jadi santri, kalau bisa jadi orang alim kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu penting hadir pengajian seperti ini, majelis seperti ini penting sebagai penghubung kita dengan para ulia Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai pendekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perintah juga dari Nabi Muhammad SAW. Wah, kalau kita ngurus di dunia Pak, selesai Pak, rugi. Demi Allah rugi. Ngurusin dunia rugi kita ini. Kita ini hadir di majelis-majelis seperti ini pelancar rezeki. Demi Allah pelancar rezeki. Orang dulu Pak, maaf Anda lihat kalau di Jawa, di Banjar, di Arab itu pengajian bukan tiap hari. Pagi ada, habis subuh ada, nanti pagi lagi ada, duhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada. Anda kalau mau cari pengajian setiap hari 7 kali, 8 kali, 10 kali ada tiap hari. Bukan sehari 1 kali Pak pengajian itu. Tiap hari ada. Kenapa? Karena mereka tahu manfaatnya hadir pengajian majelis ilmu. Ya. Kalau kita nggak bisa hadir tiap hari, minimal seminggu sekali. Kalau bisa tiap hari lebih bagus. Tiap hari pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, lebih bagus. Kalau nggak bisa minimal seminggu sekali. Kalau nggak bisa lagi Pak, minimal sebulan sekali. Jangan alasan-alasan berbagai macam alasan untuk nggak beda hasil pengajian, rugi demi Allah rugi. Kenapa? Karena majelis seperti ini tempat turunnya rahmat, tempat barokahnya Allah Ta'ala, tempat ridhonya Allah Ta'ala, tempat maghfirahnya ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita Pak kalau ada hajat, Anda kalau hadir hajat, kata Nabi Muhammad, hadir di majelis seperti ini, perbanyak doa, cepat atau lambat doa kita bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sakit umpamanya maaf, hadir pengajian diniatkan untuk sembuh. Pengajian Anda hadir insya Allah pulang sembuh. Makanya maaf orang dulu itu kalau sakit bukan libur pengajian, kalau kita kan sakit libur. Orang dulu enggak Pak, orang dulu itu sakit tambah hadir. Kenapa? Biniati sifat supaya hadir pengajian dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini aja sehat gak mau hadir, apalagi sakit kirim salam. Demi Allah rugi. Yang sehat aja gak mau, rugi. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu akan memberi rezeki khusus kepada orang-orang yang sering mencari ilmu agama atau majelis-majelis seperti ini. Kita ini Pak rezeki sudah ditakdir semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kalau kita sering hadir majelis ilmu, sering hadir majelis zikir, itu rezekinya akan ditambah banyak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditambah lancar, ditambah barokah oleh Allah Ta'ala. Dan rezeki Pak, maaf, jangan cuma dihitung uang. Rezeki itu bukan uang saja, kesehatan itu rezeki. Apa artinya Anda banyak uang, miliaran, tapi kena stroke gak bisa apa-apa? Makan ini gak berani, kolesterol, makan itu gak bisa kolesterol. Ya. Jalan maaf dituntun, apa fungsinya? Uang banyak tapi kena penyakit. Ya. Uangnya miliaran tapi kena gula kencing manis, gak bisa makan sembarangan. Maaf uangnya miliaran sampai kena penyakit yang berat, waliyadzubillah seperti kanker. Apa artinya Pak? Sampai di Cina Pak ada orang kena kanker, miliaran uangnya. Kata dokter nggak bisa disembuhkan. Sampai uangnya dia bawa berapa koper itu dilempar ke mukanya dokternya. Yang penting sembuh dia, nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi maaf rezeki itu jangan dikira cuma uang. Anda walaupun kempes kantongnya, maaf. Gak ada uangnya, yang penting sehat itu nikmat Pak. Yang penting sehat nikmat. Anda makan pun enak, makan nasi sama tempe 3 piring habis. Walaupun sama tempe sama tahu aja, sama kecap, jadi kan sehat. Coba orang sakit Pak, maaf di rumah sakit, opname umpamanya, kena kolesterol, kena kencing manis, atau nggak bisa apa-apa sudah kasih boleh, nggak nafsu. Kasih sate, insya Allah di bawah ada sate kelihatannya.
habis lebaran. Yang minimal penceramahnya lah dari sate kalau nggak ada. Makan sate, nggak nafsu orang sakit. Kenapa? Nggak ada selera. Jadi maaf, jangan dikira rezeki itu cuma uang. Kadang-kadang kita mengeluh, saya nggak punya uang, saya nggak punya uang. Kesehatan itu paling penting. Anak yang soleh, diajak pengajian, hadir pengajian, itu rezeki Pak, alhamdulillah. Anak Anda bisa hadir pengajian mulai kecil, ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad, dengar ceramah, itu rezeki yang luar biasa. Anda lihat di luar itu anak-anak yang kecil belajar ngelem, sudah kecil narkoba Pak. Di Taman Cendana itu Anda lihat laptop itu betul, ceceran. Bayangkan, sudah mulai kecil belajar narkoba, bagi bilang tadi. Apa fungsinya Anda pejabat uang banyak tapi anak narkoba? Nggak ada fungsinya. Anak durhaka, nggak urut dengan orang tua. Apa fungsinya? Bukan rezeki itu namanya. Jadi maaf, jangan dikira rezeki itu hanya materi uang. Anda punya rumah, punya mobil, bukan. Kesehatan itu rezeki paling utama. Ya, anak yang soleh-soleha itu rezeki yang utama. Anda bisa hadir pengajian, dikasih hidayah, taufik oleh Allah, itu rezeki yang luar biasa yang kita syukuri. Makanya maaf, orang kalau sering hadir pengajian ini ditambah rezekinya barokah oleh Allah Ta'ala. Tapi rezeki jangan cuma dilihat dengan uang atau materi. Ya, kesehatan, anak yang soleh-soleha, kita dikasih semangat. Yang aslinya mau sholawat jadi semangat sholawat. Ya. Oleh karena itu jangan sampai malas-malas kita hadir majelis ilmu. Jangan sampai malas-malas hadir menghadiri majelis zikir. Ya. Kita ini Pak maaf. Ya. Majelis zikir kata Nabi Muhammad dapat rahmat, dianggap sebagai kebunan surga, turunnya barokah, turunnya ridho, turunnya maghfirah. Kadang-kadang nggak tertarik Pak. Nggak tertarik kenapa? Hadiahnya abstrak, hadiahnya nggak kelihatan mata. Coba gerak jalan, hadiahnya mobil Innova, motor Vario, dipasangin kulkas. Oh jangan ditanya, ribuan dari video-video datang. Kenapa? Mereka minta yang langsung hadiahnya. Coba ini tadi majelis ini, ya diumumkan di Facebook. Malam ini acara tempatnya Buya Tamrin, Hall Syekh Muhammad Salman, door prize-nya Innova, door prize-nya kulkas, motor. Oh jangan khawatir, ini mulai lucu. Karena mulia, saya orang penuh semuanya. Ya penuh. Kenapa? Ada door prize-nya. Orang sekarang cuma lihat door prize-nya, dohirnya saja. Gak mau yang abstrak, gak mau. Padahal karena Ka'ab bin Akhbar, lau anna thawab majelis ilmi badali nas laktatalu hatta yatruka dhul imaratah wa dhul sulkin sulqah. Seandainya pahala menghadiri majelis-majelis seperti ini ditampakkan langsung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan gak tampak Pak. Seandainya ditampakkan langsung menghadiri majelis-majelis seperti ini pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya orang-orang yang kaya itu akan nutup semua tokonya. Miliuner, miliarder, jutawan itu akan ditutup semua tokonya untuk hadir pengajian. Dan orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, ya maaf mungkin presiden kah, gubernur kah, bupati kah, kepala dinas kah, direktur kah, direksi kah, manajer, akan ditinggalkan dulu jabatannya untuk bisa menghadiri majelis-majelis seperti ini. Cuma karena ditutup pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan pejabat, orang biasa nggak tertarik. Jangankan orang kaya, orang melarat itu yang sudah susah hidupnya nggak tertarik ada pengajian. Kenapa? Ditutup pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dibuka, laktatalu akan berlomba-lomba, mereka akan memukul, bahkan membunuh untuk bisa hadir pengajian. Laktatalu itu dari kata kotala, artinya membunuh. Laktatalu artinya apa? Berlomba-lomba, mungkin bisa sampai pukul memukul, mungkin bisa sampai membunuh untuk bisa hadir pengajian. Berebut, bukan bunuh rebutan tanah 1 meter 2 meter Pak, bukan. Ini batas saya, tanah saya, ini milik saya, ini uang saya, mobil uang saya, bukan. Bunuh-bunuhnya gara-gara apa? Gara-gara ingin hadir pengajian supaya dapat tempat. Bayangkan. Ini hadis ini. Makanya maaf. Ya, jangan sampai kita nggak hadir
hadir pengajian, rugi demi Allah, rugi. Hadir pengajian, dimanapun ada pengajian hadir. Apalagi kita hadir sampai pada saat ini mendengar tentang atau membaca holnya manaqib dari Syekh Muhammad Saman Abdul Karim, seorang aulia besar, seorang ulama besar. Kenapa tidak saya sebut manaqibnya? Karena kita sudah dengar beberapa kali kemarin namanya Guru Udin, tempatnya Ustaz Mahya sudah baca manaqibnya beliau. Kalau kita sering mendengar sudah. Cuma yang kita fungsinya ini apa gitu loh. Kita kok sering mendengar manaqib tiap tahun kok diulang-ulangi. Tiap tahun kok diulang-ulangi, tiap bulan ini ada aja holnya pembacaan manaqib. Apakah berfungsi? Ternyata fungsinya apa? Banyak. Dan ini perintah dari Allah, perintah dari Nabi Muhammad, dan perintahnya para ulama supaya kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan berkat hadirnya kita acara maulid ini dan hal ini kita diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia, agama maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan rezeki kita dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan ditambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah semangat kita untuk selalu menghadiri majelis-majelis ilmu, ditambah semangat kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada para ulama, para sholihin, para ahli bait Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini yang sedikit bisa sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf. Apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afdhalul dzikri fala manahu la ilaha illallah. Allah
salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta rasul arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin Allahumma salli wa barik wa taqabbal ma qara'a fil Qur'an wa ma 'allamna wa la ilaha illallah subhanahu wa bihamdi wa ma qulna min ya Allah ya Allah salli ala habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nasilah wa rahmatan syafilah wa du'an taqabbala wa bi musabati rabbi ila hadrat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina maulana Muhammad thumma ya bayyana wa inna ambiya muslimin thumma ya ahli bait rasulillah wa dzurriyyat rasulillah wa ahli bait rasulillah wa aswaj rasulillah wa sayyid rasulillah thumma ila hadrat fatimah syahra habib khalil qurba wa habib asyarullah sayyidina Abu Bakar Umar Usman wa Ali sayyidina Hasan wa sayyidina Husain Imam Hasan Mufid Muhammad al-Baqir Imam Ja'far Sadiq Imam Ali Rudi Musa al-Qadir thumma ila Ahmad Muhajir Ahmad bin Isa sayyidina Abdullah Ahmad bin Isa al-Sultan al-Faqir Qaddam Muhammad bin Ali bin Ali al-Faqir thumma ila Rasul thumma ila Rasul Muhammad bin Ali al-Adawi al-Faqir dan Habib Rahman Sagafa wa Muhdar bin Bakar Sakaran bin Sakaran thumma sanu usul muhdi nufus al-Habib bin Abu Bakar dan Abu Bakar dan Rasul Mufruhim thumma ila Fakhr al-Jush Abu Bakar bin Salim Abdul Salim Abdul Rahman Muhammad al-Jufri wa al-Ansari Yusuf bin Abdul Hasni Abi Ahmad Muhammad al-Habsi Syekh Sa'id thumma ila Abdul Anfas Habib Umar bin Abdul Rahman al-Atas Syekh Ibarat thumma ila Irsyad wa fil Badr bilad al-Habib Abdul bin Ali Muhammad al-Haddad Syekh Radi bin Jami al-Ladi wa Tirmidhi thumma ila Abi Ahmad bin Syekh Absi Abdul Rahman bin Abdul Fakir thumma Sultan Rabi' Abdul Rabbani Syekh al-Madani Syekh Abdul Qadir al-Jilani thumma Syekh Ahmad al-Rifai Syekh Ahmad al-Badawi Syekh Ahmad al-Tijani thumma ila Syekh Abu Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal Imam Bukhari wa Bukhari Muslim thumma ila Syekh Muhammad al-Bushiri Syekh al-Qurra thumma Syekh Abdullah bin Ahmad al-Sudan thumma ila Habib Abu Bakar bin Abdul Atas thumma ila Habib bin Muslim Tahir bin Tahir bin Muslim Tahir thumma ila Habib Hasan bin Syed al-Bahar thumma ila Ahmad bin Hasan al-Atas thumma ila Abdul Ghar al-Habib Abu Bakar bin Muslim bin Ja'far bin Syekh Hasan Habib Idris bin Salim al-Jufri Sayyid Junaidi Syekh Sultan Ali Habib Syekh Ahmad Bafri Muhammad Bafri Habib Abdul Qadir bin Mashkaf Habib Khalid bin Syekh Muhammad Idris Syekh Abdul Bakar Syekh Syarif Kharija bin Mashkaf Suma Syekh Walid bin Rahman bin Salim al-Jufri Syekh Syekh bin Abdul Musawwa Habib Rahman Muhammad Idris Syekh Muhammad Idris Syekh Ahmad bin Husain al-Jufri Thumma Ki Hasan Ridho Ki Abdul Hamid Pasuruan Ki Abdul Bangkalan Syekh Isa Jambai Syekh Mahfud At-Tirmizi Syekh Abdul Samad Al-Falambani Syekh Nawawi Al-Madani Syekh Ahmad Al-Minakabawi Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari Syekh Muhammad Al-Bajari Syekh Muhammad Al-Asad Al-Jari Syekh Muhammad Al-Azim Syekh Muhammad Syekh Abdul Ghani Syekh Sukurbur Thumma Syekh Ahmad Al-Subawi wa Jami' Ulama Syekh Al-Abdillah Maghribiha khususan manis samanaha syuha guna bisababih khususan ila arifillah al-qutub al-awwal wal-aqwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Al-Hasani Al-Qadiri thumma ila Rususan Al-Fali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Syekh Al-Maulid wa Jami' Ulama wa Al-Minnati anna Allah yu'id al-jannah wa yadhkuru masufatihim wa yudhaifu hasanatihim wa yaqaduna bi nafrabihim wa yu'idu alaihim barakatihim wa sirrihim wa nurihim wa fatihihim wa dunya wal akhirah an wa yakhlu niyatana fi niyatihim wa man'ana fi amalihim wa sunnah wa anna Allah yaftah alaihim wa yufutu arifin wa yufakkiru bil wa iqul wa yakum fi din wa anna Allah yaqdi hawaijina bi barakatihim wa anna yusahhil umurana bi barakatihim wa anna yutawil a'marana bi barakatihim wa anna Allah yakhtim a'marana bil husni wa khatimah bi barakatihim wa anna jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma ja'alna wa ja'alna baina aydihim Allahumma ja'al hijaban lahum minan nar wa sirran lahum minan nar wa fiqhan lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar Allahumma arhamna dzunub wa sayi'at wa khulfu wa mitasabili fathil hasan wa kir salih thumma ila rususan haji Rasul bin Haji dan Haji Haji bin Hasan Tabri thumma ila Haji Hasan Tabri bin Haji Barasi thumma ila al-marhumah Haji Siti Maimuna binti Haji Darham Sulaiman bin Haji Darham thumma al-marhumah Nurkathum binti Abdullah thumma Suhasa binti Haji Darham thumma ila al-marhum Selamat bin Mansalat thumma al-marhum Darikam binti Abdullah thumma ila al-marhumah Saniyah binti Selamat thumma ila al-marhumah Mega Safitri binti Muhammad Ibrahim thumma ila al-marhum Umar Hamdani bin Haji Dahlan thumma ila al-marhum Muhammad Saiful bin Umar Hamdan thumma ila al-marhum Darwis bin Ahmad thumma ila Mahani binti Nafi thumma ila Haji Siti Zainab binti Amran thumma ila al-marhum Basra binti Luqman thumma ila al-marhum Sani bin Kalbet thumma ila Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Syekh Sukurbur thumma ila Taufiq bin Salam al-Jufri Habib Hasan bin Salam al-Jufri thumma ila Sayyid bin Ali al-Jufri thumma ila Musharrif Salma binti Al-Ubi Al-Qas thumma ila al-marhumah Hajar Ratna
binti Ajiradan Sapatra, Zumaila Ajiratna Juwita binti Ajiradan Prabu, Zumail Marhum Al-Habib Hasim bin Muhammad Al-Idrus, Zumail Al-Habib Akil bin Zainal Abidin Al-Akhirat, Syarifah Aisyah binti Muhsin Al-Idrus, Zumail Syarifah Aliyah binti Muhammad Al-Khirat, Zumail Al-Habib Syekh bin Muhammad bin Adil Al-Khirat, Habib Salim bin Alwi Al-Khirat, wal jami'ul muslimin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat, anna wahyu al-jannah bi kathir masubati wa dhaif ahzati wa fadlan bi rafa'ihim, Allahumma ja'al nuran wa sanatan lana baina aydihim, Allahumma ja'al hijabatan minan nar wa sitran minan nar wa fikatan minan nar wa salamatan minan nar wa najatan minan nar, Allahumma aghfir dhunuba sayyi'at wa khuluf wa min tasabil akhlifati hasanah wa akhfi salih, Allahumma ja'al kubrahum rawdatun min riyadil jannah wa la taj'al kubrahum hufratan min hifarin niran, Allahumma adkhil fi kuburihim raihan wa rihana wal fusata yahanan yamanan wa ila su'ila wa ila su'ila an, Allahumma hamdul durna wa subhaki sarana wa akhtim amalana wa amarana wa islam wal iman wa jama'ata wa fara wa anta radin anna falatuhina fi qafla wa la ta'khuna fi dhurra wa jala khira kalamina inda tihai ajalina dawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlina alaihi hayyu wa minal umid wa bakhra ibaih yawma yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Amin ya Allah ya bani bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa a'udhu bi'abdihi wa shifaiha wa min al-absari wa liha wa kulli arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa rahmatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi shafa'atil maut wal najata min an-nar wa 'afwan min al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة يا فرج الحمي ويقاسك الغني ومن يمن ويقضيه ويغفر يا رحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء المختلفة والسجعين والمهينة والجهل منها وغابة أن بلدنا هذا خاصة وأنزل للمسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Permintaan surat Al-Fatihah untuk ususan Syarif Khadijah binti Ahmad bin Muhammad Al-Jufri, kemudian kepada Nur Aida binti Subli, kemudian